kita perlu membangun ingatan kolektif bahwa desa itu masa depan Indonesia. Di masa pandemi sekarang ini, berada di ruang terbuka hijau adalah pilihan paling tepat untuk Anda yang suka ngafe tapi bingung, tidak bisa berlama-lama. Warung Kangen Desa adalah pilihan paling tepat buat menghilangkan kejenuhan karena tidak bisa berpergian selama pandemi. Warung Kangen Desa di Pengasinan Sawangan adalah warung sederhana yang dibuat sedemikian rupa oleh pemiliknya, Heri Gonku, yang sangat rindu pada kampung halamannya. Aktivis lingkungan yang juga landscaper ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun atau tepatnya 15 tahun untuk menciptakan hutan kecil yang sekarang menjadi Warung Kangen Desa, tepatnya di Joglo Nusantara, Pengasinan. Begitu Anda sampai di Warung Kangen Desa ini, dijamin Anda akan merasa di surga kecil yang hijau dan asri, membuat Anda tidak ingin beranjak pergi. Semilir dan rindangnya pepohonan di sekitar membuat Anda akan semakin betah. Suguhan kampung seperti singkong goreng, pisang goreng, nasi liwet, mie godok, teh sereh, wedang uwuh, dan kopi asli benar-benar membuat kita melepas rindu kepada kampung halaman. Rumah Betawi dengan nuansa asri, kursi-kursi zaman dulu atau jadul, bahkan tehel yang model kuno membuat Warung Kangen Desa menjadi sebuah objek foto yang sempurna bagi Anda yang suka bersuah foto. Tidak hanya bangunan, tapi hijaunya taman di sekitar warung yang dengan susah payah dibangun oleh Horgonku. Aktivitas lingkungan ini membuat kita seperti berada di surga kecil. Oke, Mas Heri, tolong kasih gambaran kepada saya, apa sebenarnya konsep yang ingin Mas Heri capai dengan membuka Warung Kangen Desa, kemudian di tengah hutan buatan yang dibangun Mas Heri selama 15 tahun belakangan ini. Gimana? Jadi begini, kita perlu membangun ingatan kolektif bahwa desa itu masa depan Indonesia. Di sana sumber pangan, di sana konservasi terjadi, gitu kan. Jadi kemudian kebetulan tempat ini adalah menjadi bagian yang terintegrasi kawasan konservasi Situ Pengasinan. Kami bangun sebagai sebuah model bagaimana spirit desa, semangat desa, peradaban desa yang sangat adiluhung itu, bagaimana orang-orang desa mampu menjaga keseimbangan alam, gitu. Sadar betul bagaimana dia sadar akan kecukupan, gitu. Tahu batas, gitu. Jadi kemudian dari desa makanan-makanan itu kita peroleh, gitu. Jadi berbagai sumber pangan kemudian berusaha kita hadirkan dalam pendekatan budaya pangan Nusantara melalui Warung Kangen Desa. Jadi secara arsitektur pun kita bangun secara dengan arsitektur pedesaan, kemudian menu-menunya juga menu-menu yang sangat Nusantara. Jadi kalau selama ini kita mengenal sumber pangan karbohidrat itu hanya beras, gitu, karena politik pangan kita beras, gitu kan. Indikator kedaulatan pangannya, indikator swasembada pangannya beras, gitu. Sesungguhnya kita punya sagu, kita punya jagung, kita punya singkong, gitu, dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya perlu kita perkenalkan kepada kehidupan di perkotaan. Kemudian lokasi kita ini kebetulan sekarang kan menjadi di pusat kota. Walaupun di pinggiran Jakarta, ada di Depok, tapi menjadi di tengah-tengah kota, gitu, nggak jauh dari mana. Nah, suasana desa dengan pepohonan yang beraneka ragam, gitu, itu kita hadirkan kembali supaya kita bisa mendiskusikan tentang desa, gitu, spirit desa
sebagai masa depan Indonesia itu di suasana yang pas, Mas. Jadi bagaimana kita mengkonservasi alam, bagaimana kita juga sadar budaya pangan Nusantara, sehingga anak-anak kita, generasi kita itu lidahnya tidak dijajah oleh perisa-perisa baru dari kimia buatan yang sesungguhnya unsurnya mungkin tidak diperlukan oleh tubuh. Sekarang ini ketika pandemi terjadi, semua orang sibuk mencari obat ini, obat itu yang herbal. Yang sesungguhnya semua itu sebenarnya dulu ada di bumbu-bumbu masakan kita. Sekarang orang kena kolesterol, pengen ngerebus daun salam. Dulu ada, Bos, di situ sudah ada. Sekarang orang ingin menghangatkan tubuh, nyari jahe. Dulu ada lengkuas, ada segala macam, ada punya jadi bumbu-bumbuan gitu. Sekarang kita terlalu saset-saset dan bahkan mungkin taste-nya juga udah bukan taste kita gitu. Bumbu instan yang dibeli dengan resep-resep asing gitu, yang kemudian mudah ditemukan di warung-warung kecil gitu, dengan saset-saset yang bungkusnya pun menjadi masalah lingkungan karena plastik. Unsurnya pun kita pertanyakan gitu, Bos. Nah, makanya dengan menghadirkan Warung Kangen Desa ini supaya kita bisa mendiskusikan kembali tentang budaya pangan Nusantara yang selama ini sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Selain suasana, makanan khas kampung jadi andalan di Warung Kangen Desa. Logo Situmorang, sang seksi repot, sengaja menyuguhkan menu-menu kampung yang sangat ngangenin. Selain singkong dan wedang wuuh, Anda juga tiwul, gatot, kolak, pepes peda, nasi goreng kampung, sampai kunyit asem pun tersedia di sini. Soal rasanya boleh dapat ancungan jempol, karena Santi Widya, sang koki yang membantu Ferry, sang juru masak, benar-benar memilih dan mengolah semua bahan makanan dengan sempurna. Sementara buat penggemar kopi, jangan khawatir, karena Warung Kangen Desa menyediakan kopi pilihan, yaitu kopi wayang yang diracik oleh barista bersertifikat negara. Kalau tidak percaya, silahkan dan buktikan.